Sayyidu syuhada'i yaumal qiyamati Hamzatu. Sayyidu syuhada'i yaumal qiyamati Hamzatu bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Pemimpin para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu ia memerintahkannya kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran, kemudian penguasa itu membunuhnya. Jadi Hamzah yang tadi malam disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Hajj Hasan Bisri sebagai paman Nabi yang dibunuh di perang Uhud. Beliau digelari oleh Nabi sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Dan ternyata pemimpin para syuhada itu di dalam hadis ini tidak hanya Hamzah. Salah satu pemimpin para syuhada yang lain adalah yang mereka berani menyatakan kebenaran, berani menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa yang zalim. Di hadapan penguasa yang zalim menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian orang tersebut dibunuh oleh penguasa tersebut sehingga meninggal, dan mereka itu termasuk Sayyidus Syuhada juga, termasuk pemimpin para syuhada. Artinya gelar yang diberikan kepada orang yang berdakwah kepada penguasa disamakan bahkan oleh sahabat dan paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi untuk para syuhada, baik yang langsung secara fisik berperang di medan jihad maupun yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa tadi, Allah itu mengampuni semua dosa mereka. Tapi dalam hadis riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali ad-dain, hutang. Ad-dain di sini maknanya luas ya, termasuk qard, termasuk pinjaman, hutang, pinjaman uang atau hutang, itu termasuk ad-dain juga. Dosa dain yang lainnya juga ada, misalnya jual beli kemudian belum bayar misalnya, itu juga termasuk ad-dain. Jadi kalau misalnya ada seorang yang mati syahid kemudian masih menanggung hutang, maka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tapi dihitung dulu hutangnya. Jadi Allah itu mensyariatkan terkait dengan muamalah ya, terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya itu sangat berpengaruh kepada masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka. Pekan kemarin kita bahas terkait dengan orang yang pahalanya full saja, baik zakat, puasa dan sholatnya, dan puasa itu bahkan di dalam sebuah hadis itu diampuni dosa-dosanya, tetapi ia masih bisa terhalang karena misalnya seseorang itu
memfitnah misalnya, atau menghina seseorang, memakan hartanya orang lain, memakan harta yang tidak hak, mengambil harta yang tidak hak, kemudian menumpahkan darah, maka hal-hal tadi apabila tidak selesai di dunia, maka perhitungannya nanti di akhirat. Perhitungannya di akhirat. Dan di akhirat itu hitung-hitungannya ya bukan dengan harta lagi. Saya hutang misalnya tidak bayar di dunia, kemudian di akhirat itu tidak bayar dengan uang, tidak. Yaumul hisab itu tidak dibayar dengan uang, tetapi dengan pahala dan dosa kita. Dengan pahala dan dosa kita. Maka berhati-hati ketika kita melakukan muamalah, berhubungan dengan orang lain, terutama terkait dengan harta, itu kita harus berhati-hati dan kita harus mengetahui terkait dengan fikih-fikihnya, terkait dengan syariatnya. Apakah yang kita lakukan itu termasuk yang dibolehkan atau tidak. Jangan sampai kita sudah melakukan aktivitas muamalah, kemudian harta yang kita dapat ternyata harta yang batil, harta yang tidak sah, atau harta yang kita dapat misalnya mengandung unsur keharaman, misalnya mengandung maisir atau judi, atau mengandung gharar, ketidakjelasan, seperti membeli blind box atau mystery box, jadi kotak yang tidak tahu apa isinya kemudian kita beli. Nah, itu termasuk gharar, ketidakjelasan. Atau transaksi yang kita lakukan mengandung riba, itu juga termasuk yang diharamkan, termasuk mengambil harta yang bukan hak. Nah, terkait hutang tadi, ketika kita berhutang normal ya, bukan berhutang riba ya, berhutang normal, bukan berhutang riba, bukan berhutang yang ada tambahannya, maka ketika kita akan berhutang itu kita berpikir ataupun kita itu meyakini bahwa hutang yang akan kita ambil itu adalah hutang yang akan sanggup kita bayar. Jangan sampai kita penghasilan kita misalnya satu bulannya itu 2 juta misalnya, satu bulannya 2 juta. Kemudian kita mengambil hutangnya 1 miliar misalnya, 1 miliar, atau kita meminjam ke seseorang 1 miliar, maka secara logis, secara rasional itu agak sulit kita untuk mengembalikan hutang yang 1 miliar tadi dengan penghasilan seperti itu. Maka itu jangan diambil gitu. Jadi ketika kita mulai mau berhutang ke seseorang, maka berpikir kita pikirkan apakah hutang yang akan kita ambil itu akan kita bisa lunasi. Dan ketika kita berhutang, maka kita harus bersungguh-sungguh berniat untuk melunasinya. Jangan sampai kita tidak berniat untuk melunasinya. Saya mau pengen hutang tapi pengen tidak dibayar gitu. Niatnya tidak dibayar. Maka dalam sebuah hadis, man akhadha amwalan nasi yuridu addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang, dalam hal ini berhutang, dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan niat ingin merusaknya atau tidak membayarnya, maka Allah akan menghancurkannya. Jadi ketika kita berhutang ya kita harus berniat bersungguh-sungguh untuk melunasinya, sehingga nanti di akhirat Allah
bisa melunaskan hutang kita. Itu hadis riwayat Bukhari. Sehingga ketika kita sampai di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan nanti, kita itu mudah-mudahan ya, atau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melunasi hutang-hutang kita. Jangan sampai ada hutang yang tidak niat kita bayar. Jangan sampai ada hutang yang tidak niat kita bayar. Sehingga Allah nanti akan menghisab kita, dan pahala-pahala kita, pahala-pahala yang kita lakukan selama hidup kita, pahala puasa, sholat, zakat, kemudian bisa diambil karena kita masih mempunyai sangkutan hutang. Mudah-mudahan bermanfaat.